melakukan hari ini, setiap harinya benar-benar dapat menjadi ini ya, biji yang nantinya hidup, bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat, sehingga buah-buahnya bisa kita rasakan, keluarga kita rasakan, bahkan sampai orang-orang yang di ujung bumi dimanapun berada bisa merasakan semua buah yang kita hasilkan selama hidup karena membaca Alkitab ini. Kiranya kita selalu ingat tujuan kita adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tujuan kita hanyalah satu, ke surga. Kiranya kita bisa saling bantu, saling dukung untuk menyebarkan berita sukacita ini sampai ke ujung bumi seperti yang Tuhan Yesus mau. Kita juga saling dukung, saling bantu. Kiranya apapun yang kita lakukan ini benar-benar menguatkan orang lain juga untuk bisa mengenal Tuhan Yesus lebih lagi, untuk memberikan mereka pengharapan, kekuatan bahwa ke surga itu benar-benar nyata melalui Tuhan Yesus jalannya. Amin ya, amin. Dan selama di bumi kita memerlukan Roh Kudus, dan jelas satu-satunya adalah dengan mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus sama dengan melakukan semua perintahnya. Amin ya, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus selama di muka bumi ini, hanya melakukan kehendak Bapa. Amin ya, amin. Kita saling menguatkan, saling mendukung untuk menyebarkan Injil ini, untuk menguatkan orang-orang. Kita sama-sama ke surga. Amin ya. Kita lakukan tugas Tuhan Yesus yang kemudian diturunkan kepada murid-muridnya. Dan kita percaya bahwa tugas murid-murid Tuhan Yesus ini 2000 tahun lalu juga diturunkan kepada seluruh umat manusia. Amin ya, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Diambil di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 19b sampai 31. Judul perikopnya, Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus,
Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambil dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bahwa Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Di sini diceritakan bagaimana Saulus menggabungkan diri ya ke murid-murid Tuhan Yesus saat di Damsyik, ketika Ananias mendapatkan nubuatan dari Tuhan. Kemudian di saat bersamaan Saulus saat itu sedang berdoa ya, Saulus juga melihat Ananias akan datang ke dia dan mendoakan dia. Di situ murid-murid Tuhan Yesus tentu menerima Saulus ya, karena di situ ada Ananias yang mendengar sendiri nubuatan Tuhan, memberitahu mengenai Saulus. Walaupun saat itu Ananias juga tahu kelakuan Saulus di Yerusalem, yaitu menangkapi orang-orang kudus ya, teman-teman dari Ananias ditangkapi oleh Saulus dan dipenjara. Ada yang dibunuh, Stefanus. Nah, waktu di Damsyik diterima, tapi saat balik ke Yerusalem, murid-murid yang lain tuh takut. Karena mereka belum percaya kepada Saulus. Karena apa? Beberapa saat yang lalu Saulus baru saja membunuh Stefanus, menangkapi yang lain, memasuki rumah demi rumah, menangkapi lelaki maupun perempuan untuk dipenjarakan karena menyebut nama Yesus. Tentu mereka takut, tapi Barnabas berani dan membawa kepada rasul-rasul dan menceritakan mengenai Saulus, bahwa Saulus ini ya sudah memberitakan mengenai Tuhan Yesus dan banyak hal. Saulus juga mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Sama, Saulus juga mengalami perlakuan itu. Saulus mau dibunuh sampai caranya keluar dari Damsyik aja sampai diturunkan dari tembok ya, dinaikkan keranjang. Seperti itu yang dialami Saulus. Saulus juga mengalami seperti murid-murid Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan mengalami penderitaan. Sudah dikatakan sebelumnya bahwa Paulus akan mengalami penderitaan saat memberitakan Injil. Dia diperlakukan sama saat memberitakan Injil, seperti Saulus ketika memperlakukan murid-murid Tuhan Yesus sebelum ditemui Tuhan Yesus. Amin ya, amin. Kita akan renungkan ya dari ayat awal. Di sini katakan Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik ya. Jadi setelah sembuh, karena didoakan Ananias, di mana Tuhan juga menemui Ananias ya, meminta Ananias untuk mendoakan Saulus. Saulus juga mendapatkan penglihatan dan Ananias akan mendoakannya, dan di sini Saulus berkumpul dengan murid-murid di Damsyik.
Orang-orang di situ juga saat itu dikatakan di ayat 21, heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Orang-orang juga kaget. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang di Yerusalem kaget. Ini kan yang mau nangkap, ini kan yang dulu menangkapi murid Tuhan Yesus. Sekarang malah berkhotbah. Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Itu yang dipertanyakan mereka. Di sini dikatakan, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi pengaruh Paulus ya. Di sini dikatakan pengaruh Saulus semakin besar di Damsyik. Di ayat 23, beberapa hari kemudian orang-orang Yahudi mulainya merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Mulai rencana-rencana jahat ada di beberapa orang yang tidak suka nama Tuhan Yesus disebut-sebut. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus karena Saulus pernah jadi bagian mereka. Jadi tahu ya. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Diturunkan lewat keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya. Murid-murid takut. Wajar karena baru beberapa saat kemarin Stefanus dibunuh oleh Saulus. Saulus masuk rumah-rumah dan menangkapi orang-orang yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus atau pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Murid-murid di Yerusalem masih takut. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Karena Saulus juga orang terpelajar ya. Saulus pernah menjadi bagian dari mahkamah agama orang-orang terpelajar. Di sini dikatakan Saulus bertanya jawab ya dengan orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Mereka berdiskusi, saling melontarkan pertanyaan. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Tetap berusaha dibunuh Saulus. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Paulus diungsikan, dibantu oleh anggota-anggota jemaat lain untuk pergi ke Kaisarea dan di situ dibantu lagi ke Tarsus. Saulus mau dibunuh juga seperti murid-murid yang lain. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Dikatakan saat itu keadaannya damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Kenapa damai? Karena hidup dan dibangun dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jumlah mereka besar karena pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Roh Kudus benar-benar bekerja di diri rasul-rasul. Mujizat terjadi. Damai sejahtera karena mereka
hidup dalam takut Tuhan. Jumlah mereka bertambah banyak karena pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Membangun segala sesuatu dengan bantuan Roh Kudus tentunya, agar terjadi damai sejahtera, agar ada pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus selalu ya. Kita memerlukan Roh Kudus. Amin ya. Dan kita tahu satu-satunya cara untuk mendapatkan Roh Kudus adalah dengan mengasihi Tuhan Yesus. Saat itu murid-murid benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Mereka dikejar, mau dibunuh, tapi mereka tetap bersukacita memberitakan Injil, memberitakan Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Roh Kudus yang menopang mereka, yang memberi mereka kekuatan. Kiranya Roh Kudus juga memberi kita kekuatan, juga selalu memberi kita penghiburan, juga selalu memberi kita topangan. Amin ya. Amin. Kita saling mendukung untuk bertumbuh kuat ya di dalam Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin ya. Puji Tuhan. Amin.